Halo, kita kelompok 3 mempresentasikan tentang Invention of the Printing dan Illuminated Manuscript. Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak pada tahun 1450. Namun, penemuan bersejarah itu terwujud setelah melampaui proses yang cukup panjang. Gutenberg mulai bereksperimen dengan pencetakan pada 1438, ketika ia masih tinggal di Strasbourg, Perancis. Mesin cetak digunakan untuk membuat banyak salinan halaman yang identik, kini digunakan untuk mencetak buku dan surat kabar, kini segalanya dilakukan secara otomatis. Saat mesin cetak ditemukan oleh Johannes Gutenberg, ia harus meletakkan huruf bersama-sama, tiap huruf ada di balok logam dalam sebuah bingkai. Lalu ia bisa memindahkan kertas dan tinta di atasnya. Mirip seperti perangko, huruf itu akan meninggalkan beberapa tinta di kertas itu. Bagaimana pengaruh penemuan mesin cetak terhadap penyebaran informasi? Mesin cetak digunakan untuk mencetak buku-buku yang berisikan ilmu pengetahuan, dan dengan ini berarti ada perpindahan pengetahuan antara satu manusia dan manusia lainnya. Kemudian yang kedua, mesin cetak membantu penyebaran informasi sehingga dapat digunakan untuk mempromosikan barang-barang yang menghasilkan uang. Apa manfaat mesin cetak hingga saat ini? Penemuan mesin cetak. Mesin cetak adalah alat yang dapat memproduksi massal barang-barang seperti teks berbentuk buku, pamflet, dan surat kabar. Ditemukannya mesin cetak juga membantu penyebarluasan informasi di era sekarang menjadi lebih mudah, sehingga mesin cetak bisa disebut sebagai penemuan yang mengubah dunia. Naskah beriluminasi adalah naskah berisi teks yang diimbuhi hiasan seperti inisial, marginalia, dan gambar miniatur. Dalam arti sempit, istilah ini hanya mengacu pada naskah-naskah yang dihiasi dengan sepuhan emas dan perak, namun baik dalam percakapan sehari-hari maupun dalam kajian ilmiah modern, istilah ini digunakan sebagai sebutan umum bagi segala macam naskah berhiasan atau berilustrasi yang dibuat di dunia barat. Naskah-naskah sejenis yang dibuat di Timur Jauh dan Mesoamerika disebut naskah bergambar. Naskah-naskah Islam dapat disebut beriluminasi, berilustrasi, atau bergambar, meskipun pada dasarnya dibuat dengan teknik-teknik yang sama dengan naskah-naskah barat. Artikel ini membahas tentang sejarah teknik, sosial, dan ekonomi dari naskah beriluminasi. Untuk pembahasan tentang sejarah seninya, lihat miniatur. Naskah-naskah beriluminasi tertua yang sintas berasal dari kurun waktu 400–600 M, dibuat di kerajaan orang Ostrogot dan Kekaisaran Romawi Timur. Iluminasi dalam naskah-naskah ini tidak saja memiliki nilai seni dan nilai sejarah yang tinggi, tetapi juga telah berjasa memelihara mata rantai melek aksara yang dibentuk oleh teks-teks tak beriluminasi. Apa saja 3 jenis naskah beriluminasi? 3 jenis naskah beriluminasi adalah inisial, border, dan ilustrasi kecil. Apa tujuan utama dari? Sepanjang sejarahnya yang panjang, naskah beriluminasi digunakan sebagai alat visual untuk kebaktian gereja, atau untuk mendukung devosi harian para biarawan, biarawati, dan orang awam. Terima kasih.